Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang telah diberikan sehingga kita dapat terhubung dalam acara webinar seri kedua yang diselenggarakan oleh HIPPG, Habibie Institute for Public Policy and Governance. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa agar masyarakat Indonesia tetap sehat dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Tema webinar series kali ini adalah tetap mengangkat pada kesiapan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan prioritas penurunan stunting di Indonesia. Dan webinar kali ini kami akan menghadirkan Dr. Paudah Darmi, MSI, Kasubdit Kerjasama Pemerintah, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan Bapak Dr. Andes Samsul Widodo, MA, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Webinar kali ini akan dipandu oleh Bapak Agus Mandagio sebagai pengamat kebijakan publik dan komoderator Mbak Sofi Wasiat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dimulai acara, saya akan membacakan beberapa informasi. Peserta kali ini terdiri dari 37 kabupaten kota, meliputi unsur Dinas Kesehatan, Bapeda, Dinas PMD, serta para akademisi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung melalui icon Q&A di bawah Zoom ini. Webinar akan berlangsung dari pukul 13 sampai pukul 14.30. Setelah acara ini selesai, kami akan memberikan share materi dan video melalui email. Baiklah, sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama untuk bangsa Indonesia, khususnya para pejuang kesehatan yang saat ini menangani COVID-19. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Selanjutnya kami mengundang Ibu Dr. Gigi Widya Lesmanawati sebagai Direktur Eksekutif HIPPG untuk memberikan sambutan. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia, bersatu melawan COVID-19. Kami atas nama Habibie Institute for Public Policy and Governance atau HIPPG mengaturkan terima kasih yang banyak atas partisipasi semua pihak, terutama para narasumber pada webinar series kali ini, yaitu Bapak Samsul Widodo, Ibu Paudah, dan Bapak Agus Pambagio, beserta Dr. Ahmad Sentika sebagai pembahas, para peserta dari daerah serta panitia yang menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Dalam kesempatan ini, kami mengambil tema mengenai relokasi anggaran kesehatan di daerah dan penggunaan dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pencegahan stunting. Kita tahu bahwa di tengah wabah pandemi COVID ini, kita harus tetap menjaga perhatian besar untuk anak-anak kita, ya, terutama yang mempunyai masalah gizi. Jangan sampai nanti setelah COVID berakhir, terjadi lonjakan demografi anak-anak stunting. Tentunya ada masukan dan dari para ahli, agar ada inovasi yang realistis yang bisa dilakukan untuk daerah masing-masing menangani masalah stunting dalam masa COVID-19 ini. Kami percaya bahwa kita bisa. Kita bersatu melawan COVID dengan tekad yang kuat, kita berjuang demi masa depan anak-anak kita, generasi mendatang bangsa ini. Selamat menjalankan ibadah syaum. Semoga Ramadan ini kita mendapat hikmah yang mendalam dan mendapat jalan keluar lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan waktunya kepada Pak Agus untuk memimpin acara ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Pambagio sekarang diminta untuk menjadi moderator untuk webinar ini dengan judul kesiapan daerah dalam penanganan COVID-19 dan prioritas penurunan stunting. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Eksekutif Direktur Bu Dr. Widya
dari sebagai Executive Director atau apa, pokoknya yang bertanggung jawab di Habibie Institute for Public Policy and Governance. Terima kasih waktunya, dan tentu juga pada dua pembicara kita. Pertama, Ibu Paudah, Dr. Paudah Darmi, beliau Kasubdit, kerjasama pemerintahan, Direktur Kelembagaan Kerjasama Desa, Dijen Pemerintahan Daerah Desa, Kemendagri, dan juga Pak Samsul Widodo, ini sahabat saya kalau urusan stunting pasti ketemu, ya. Beliau ini asli Kediri, ini dia Dirjen Kemendes, Kemendesa, PDT Kemendes. Di kegiatan prioritas, terus ya, nah ini ada, jadi dari masing-masing prioritas nasional itu ada 5, dia juga punya 5 program, 5 kegiatan prioritas. Ini saya nggak tahu sengaja atau tidak mendesainnya dulu. Kenapa 5 gitu ya? PN-nya 5, program prioritasnya 5 dan kegiatan prioritasnya 5. Tapi dulu menurut teman-teman Bappenas dan waktu kita sinkronisasi agar memang betul-betul fokus. Jadi kegiatan prioritas ini harapannya betul-betul fokus menjawab isu-isu nasional dan isu-isu global untuk bagaimana peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, sekali lagi dari program prioritas itu kita punya kegiatan prioritas. Nah, di kegiatan prioritas itu ada namanya percepatan perbaikan gizi masyarakat. Ini namanya kegiatan prioritas. Selanjutnya di kegiatan prioritas ini ada namanya proyek prioritas. Jadi memang dalam sistem perencanaan itu mulai dari program prioritas nasionalnya apa, program prioritasnya apa, kegiatan prioritasnya apa. Jadi, nah stunting dia merupakan proyek prioritas di dalam kegiatan prioritas percepatan perbaikan gizi masyarakat. Sekali lagi, stunting itu adalah prioritas nasional, dia merupakan program prioritas dan diturunkan menjadi kegiatan prioritas serta proyek prioritas nasional. Slide. Sebetulnya selain stunting masih banyak kegiatan prioritas, ya antara lain ada peningkatan kesehatan ibu dan anak, kemudian ada tentang penyakit menular dan tidak menular. Nah, program prioritas dan proyek prioritas tentu harapannya adalah menjawab sekali lagi isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini, di mana kita lihat angka kematian ibu dan angka stunting masih tinggi. Kita tahu AKB kita masih 305 per 100.000 kelahiran hidup, stunting ya hasil Riskesdas kita masih 27,7%. Di samping itu memang ada penyakit menular yang juga masih tinggi, kemudian penyakit menular juga masih tinggi. Andai misalkan untuk tidak menular mulai dari bagaimana dimulai dari tingkat prevalensi obesitas, kemudian penyakit katastrofik. Nah, kemudian kualitas pelayanan kesehatan kita juga belum merata. Misalkan ini masih puskesmas kita masih 23% yang mempunyai tenaga kesehatan sesuai standar. Kemudian rata-rata, ini termasuk rata-rata sekolah dan lain-lain. Sekali lagi, kegiatan prioritas, proyek prioritas, program prioritas, dan prioritas nasional ingin menjawab isu-isu strategis kita yang saat ini memang di samping menjadi isu strategis nasional juga menjadi isu strategisnya global. Slide. Ya, slide. Ya, pencapaian target prioritas
nasional, kita tahu penetapannya itu memang dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi pencapaian target itu ada dua yang berkontribusi, yaitu pemerintah pusat, di dalam hal ini kementerian lembaga, kemudian ada pemerintah daerah. Sebetulnya untuk kementerian lembaga presentasinya relatif kecil, karena memang sekali lagi prioritas nasional itu khusus untuk pengembangan sumber daya manusia memang tidak semua dilakukan oleh kementerian terkait, hanya beberapa kementerian yang memang terlibat. Misalkan untuk prioritas nasional kesehatan, paling tidak ada 12 kementerian yang terkait, selebihnya bersifat mendukung. Jadi target untuk pencapaian yang diberikan kontribusinya secara nasional memang relatif kecil dibanding kontribusi dari Pemda. Nah, kontribusi dari Pemda mekanismenya melalui tentu pemerintah daerah saat akan melakukan kegiatan sebagai proyek prioritas tadi, dia juga menjadikan prioritas nasional ini masuk di dalam rencana kerja pemerintah. Jadi kalau hari ini pemerintah daerah menetapkan APBD-nya, pasti APBD itu bersumber dari RKPD yang sudah disusun tahun 2019 untuk tahun 2020, yang mana isinya tentu terkait dengan prioritas nasional yang sudah dimuat tadi. Jadi prioritas nasional itu sekali lagi bukan hanya dilakukan oleh kementerian lembaga, tetapi juga tetapi dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang mana mekanismenya pemerintah daerah juga menyusun RKPD, dan RKPD menjadi input untuk penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang hari ini kita sebut sebagai APBD. Konsisten bahwa sebenarnya APBD memuat prioritas nasional tentang yang dicanangkan oleh pusat, yang tertuang di dalam dokumen yang ada di dalam dokumen pemerintah daerah, yaitu RKPD untuk perencanaannya, kemudian APBD untuk anggarannya. Slide. Ya, Bapak dan Ibu, banyak sekali kita pemerintah daerah sesungguhnya ingin sekali sebelumnya. Ya, mungkin sebelumnya. Ya. Nah, di dalam mekanisme perencanaan sebetulnya pemerintah daerah, terutama Bapeda, saya pikir karena saya punya pengalaman beberapa tahun untuk memfasilitasi penyusunan RKPD, mereka mengacu tentang bagaimana prioritas nasional itu juga dijabarkan di dalam RKPD. Dan kebanyakan Pemda memang lebih senang mengakomodir perlakuan prioritas nasional mereka di dalam RKPD ketimbang mempunyai prioritas daerahnya sendiri. Karena apa? Karena ada perlakuan khusus terhadap prioritas nasional di dalam perencanaan dan anggaran, baik itu di APBN maupun baik itu di RKPD, APBN-nya maupun di RKP di APBN-nya maupun di RKPD melalui APBD-nya. Nah, perlakuan prioritas nasional ini yang pertama, prioritas nasional itu mendahulukan kegiatan prioritasnya dibanding kegiatan lain. Saya ingin contohkan misalkan Dinas Kesehatan, dia mempunyai prioritas nasional tentang bagaimana peningkatan kesehatan ibu anak. Katakanlah akreditasi rumah sakit dia tidak termasuk di dalam prioritas nasional, maka kegiatan akreditasi rumah sakit
pada saat penyusunan RKPD dan APBD sesungguhnya dia tidak menjadi prioritas dan kesehatan ibu dan anak didahulukan untuk direncanakan dan dianggarkan. Nah ini kenapa akhirnya teman-teman di pengelola perencanaan dan anggaran senang sekali kalau misalkan atau di OPD senang sekali mendapatkan prioritas nasional karena dia akan mendahulukan kegiatan-kegiatan lain yang bukan prioritas. Kemudian pada umumnya anggarannya tetap, yaitu mulai dari rencana, mulai dari dimunculkan pagu anggaran, sampai penetapan, dan bahkan sampai realisasi. Bahkan kalau di pemerintah pusat, dulu kita punya anekdot, pokoknya kalau udah prioritas nasional, senang aja karena pastinya ada uangnya dan pastinya tidak akan kena pemotongan dan lain-lain. Nah berikutnya perlakuan prioritas nasional juga sebetulnya menjadi alat pantau. Nah ini yang paling tidak enak sebetulnya, menjadi alat pantau prioritas dalam pencapaian target. Biasanya kalau dulu ada unit, sekarang juga masih ada, ini selalu memantau, per triwulan dia pantau. Kenapa? Karena begitu pentingnya prioritas nasional ini untuk dilaksanakan, sehingga targetnya harus terus dipantau. Ya, yang keempat, ini yang mungkin menjadi catatan kita atau highlight kita, bahwa prioritas nasional itu sesungguhnya tidak diperkenankan untuk realokasi. Hari ini sebutannya adalah refocusing, mungkin nama lain. Nah, tapi sepanjang sejarah tidak tertulis, tapi ini menjadi kebiasaan, bahkan di dalam beberapa kebijakan, maksudnya tidak tertulis itu tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi di dalam peraturan menteri ini selalu muncul bahwa tidak diperkenankan untuk merealokasi anggaran untuk program prioritas. Jadi, kalau tadi kita sebut bahwa stunting itu adalah proyek prioritas dari program prioritas peningkatan pelayanan kesehatan, maka sebetulnya dia tidak boleh masuk di dalam realokasi anggaran untuk dengan alasan apapun. Slide. Ya, slide. Ya, oleh karena itu, kalau kita cermati misalkan suratnya Ibu Menteri Keuangan ke kementerian lembaga, yaitu ada surat tertanggal 15 April, bahwa tentang refocusing, bahwa refocusing itu yang boleh dilakukan adalah yang hanya bersumber pada APBN murni. Bukan APBN murni ini, ya dia bukan PHLN dan juga bukan rupiah pendamping. Dan untuk refocusing itu difokuskan pada belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan pada masa pandemi. Misalkan belanja rapat kan kegiatannya selama ini kita desain di hotel, di kantor. Karena masa pandemi sehingga biaya rapat yang di hotel tidak bisa dilaksanakan, tidak mungkin dilaksanakan, oleh karena itu boleh dilakukan refocusing. Nah, untuk yang sekali lagi untuk yang sifatnya PHL tidak boleh di refocusing. Kemudian resisinya tentu diutamakan untuk penanggulangan COVID. Nah, yang menarik adalah secara eksplisit sebetulnya khusus untuk stunting justru ini diutamakan, terutama untuk pencairannya, ini suratnya Ibu Menkyu. Jika ada pencairan yang harus dilakukan di KPPN, maka ini harus segera justru untuk stunting dan untuk pemberantasan penyakit menular dan tidak menular lainnya. Kalau mencermati dari suratnya Ibu Menkyu, tentu kita juga, walaupun ini suratnya adalah ke kementerian dan lembaga, tentu ini mestinya harus punya korelasi dengan bagaimana refocusing di
pemerintah daerah. Kalau tadi kami sampaikan bahwa refocusing itu tidak pada prioritas nasional, kemudian dia tidak boleh untuk PHLN, tentu kategori itu, kriteria itu menjadi stunting, memang tidak boleh dilakukan refocusing. Slide. Ya, sejalan dengan suratnya Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri sebetulnya melalui Permendagri nomor 20 tahun 2020 juga mengeluarkan tentang bagaimana percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Nah, ini ada 3 substansi utama yang diatur di sini, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Nah, relokasinya ini memang tidak, kalau yang umum normal itu dilakukan pencatatan untuk RKPD revisi, tapi kali ini cukup APBD-nya juga demikian, cukup dengan pemberitahuan kepada DPRD. Nah, di dalam surat Menteri Dalam Negeri memang tidak dimuat secara eksplisit apa saja, slide, bidang apa saja yang masuk dalam refocusing. Tapi sekali lagi, yang berkaitan dengan refocusing lebih diutamakan pada bagaimana penanggulangan bencana menggunakan belanja tidak terduga. Jadi artinya kalau kita sebut hari ini stunting itu sudah menjadi prioritas nasional dan daerah, dan dia masuk di dalam APBD menjadi program dan kegiatan, tentu ini tidak menjadi bagian yang harusnya direfocusing, karena diberikan slot untuk bagaimana penggunaan belanja tidak terduga itu yang sebenarnya selalu tersedia khususnya untuk penanggulangan bencana. Mekanisme langkah antisipasinya tentu pelaksanaan refocusingnya di kepala daerah membentuk gugus tugas, kemudian dari gugus tugas ini yang sesuai dengan gugus tugas mengacu kepada keputusan Presiden, kemudian dibebankan kepada APBD, dan Pemda mengeluarkan anggaran yang tersedia, yaitu yang belum tersedia anggarannya untuk selanjutnya diusulkan. Kalau belum tersedia anggarannya, maka bisa diusulkan melalui tadi itu belanja tidak terduga, atau sama halnya dengan tadi yang disampaikan surat oleh Menteri Keuangan, dipending dulu kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan pada masa pandemi, yaitu ya tadi kegiatan di hotel, kegiatan narasumber yang ada narasumbernya, yang ada menggunakan jasa-jasa pihak ketiga yang sekali lagi tidak dimungkinkan dalam masa pandemi. Slide. 5 menit lagi, Bu. Ya, baik Pak. Mungkin saya cepat saja. Nah, ini ada tata cara pelaksanaan dan penata usahaannya. Tentu kepala daerah ini memang agak khususnya diperuntukkan kepada teman-teman di pengelola keuangan. Untuk bendahara umumnya itu ditunjuk bendahara umum dengan membuat kas sendiri di luar kas umum. Kemudian kepala SKPD-nya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi penanganan COVID yang dikelola. Di ini ada tata caranya, sekali lagi silakan nanti bisa di-share untuk Permendagri 20-nya. Slide, lanjut saja. Karena tinggal 5 menit lagi, ya ini ada di instruksi Menteri Dalam Negeri, Permendagri 20, kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Khusus kalau tadi ada 3 penekanannya, yaitu untuk kesehatan,
penanganan kesehatan, kemudian ada untuk jaringan jejaring sosial, pengaman sosial. Nah, ini adalah macam-macamnya, apa saja yang bisa dimuat untuk dilakukan pembiayaan dibelanjakan untuk di APBD perubahan dari hasil refocusing, termasuk antara lain merekrut tenaga kesehatan, pemberian insentif, dan ini pengadaan alat-alat evakuasi dan lain-lain. Lanjut. Ya, lanjut saja. Saya pikir ini sebetulnya bisa kita lihat di Permendagri dan di Inmen. Nah, ini untuk surat Menteri Keuangan, memang sebetulnya ada dana dana BOK yang juga bisa dilakukan refocusing khusus untuk pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Tapi sekali lagi karena karena BOK itu adalah juknisnya disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan seyogyanya menetapkan dulu peruntukannya, baru nanti dana BOK-nya bisa dilakukan perubahan oleh pemerintah daerah. Slide. Ya, slide saja. Bapak dan Ibu, sekali lagi, Inmendagri atau Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penanganan COVID, itu perubahannya adalah melakukan perubahan belanja untuk penanganan COVID melalui belanja tidak terduga. Jadi jangan yang sudah diharapkan tidak pada program-program yang sudah atau kegiatan yang sudah ada. Slide. Ya, slide. Dalam pedoman penggunaan, ya saya rasa ini nanti Pak Dirjen akan menyampaikan, khusus untuk di desa, mungkin sekali lagi ini Pak Dirjen ya, tapi seingat saya bahwa penggunaan dana desa itu prioritasnya juga adalah untuk stunting, walaupun sudah ada Kepmendes nomor 6, pengganti, kemudian ada nomor 11, nomor 6, dan lain-lain. Saya rasa mekanisme untuk bagaimana refocusing APBD tentu tidak juga boleh untuk merealokasi penggunaan prioritas yang sudah berkorelasi dengan prioritas nasional. Ya, slide. Lanjut. Ya, ya, saya rasa sekali lagi mungkin di saran ya, saya hanya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini kesempatan bagus menurut saya, karena ada teman-teman dari Bapeda dan ada dari Dinkes serta dari PMD, bahwa dalam penanganan COVID, pemerintah daerah diberi ruang sebetulnya untuk refocusing yang berfokus pada antisipasi penanganan masalah kesehatan, ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Nah, di samping APBD, di desa terdapat APBDes. Penggunaan APBD yang refocusing diharapkan bersinergi dan tidak tumpang tindih. Jadi antara program yang ada di desa dengan di kabupaten juga sebetulnya harapannya tidak tumpang tindih. Kalau tadi diceritakan oleh diskusi sebelumnya Pak Agus dan Pak Dirjen, saya rasa itu karena pendataan kita yang memang tidak efektif. Tapi untuk mengantisipasi itu, saya rasa kita bisa melihat bagaimana program-program itu dilaksanakan antara kabupaten dan desa. Yang kedua, refocusing APBN, APBD maupun APBDes pada prinsipnya dilakukan dari alokasi belanja kegiatan yang tidak dimungkinkan dalam suasana pandemi. Untuk APBD dan APBD lebih ditekankan pada belanja tidak terduga. Kemudian penggunaan APBD diprioritaskan penanganan stunting,
dan diharapkan tidak dilakukan refocusing karena mengingat dia stunting merupakan prioritas nasional yang kegiatannya justru harus didorong untuk tetap dilaksanakan karena ya jangan sampai kita sudah kena bencana dalam jangka waktu tertentu juga kita mempunyai dampak yang lebih besar dari kondisi stunting saat ini karena sekali lagi anggarannya dipotong kemudian akibatnya tidak ada pemberian gizi tambahan dan lain-lain. Oleh karena itu jangan sampai sudah jatuh ke tangga gitulah kira-kira. Yeah. Okay. Kemudian bagi pemerintah desa penanganan stunting diharapkan juga bisa dilakukan dengan pola-pola pemberdayaan misalnya. Saya sangat tertarik di satu kampung saat pandemi seperti ini justru kemarin saya ngobrol sama kepala desanya mereka siapkan untuk dana-dana yang bisa dilakukan melalui padat karya program padat karya dan itu melibatkan masyarakat dan luar biasa hasilnya seperti itu. Jadi sekali lagi justru pada masa pandemi bagaimana pemerintah desa mempunyai kesempatan untuk bisa memberdayakan masyarakat melalui program padat karyanya, terutama untuk program-program bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Saya rasa itu Pak Agus, mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Paudah. Jadi clear di sini ya bahwa prioritas nasional tidak boleh direalokasikan. Ketika direfocusing harus menggunakan dana-dananya lebih baik dipakai mekanisme belanja tidak terduga. Jadi jangan sampai mengambil dana intinya untuk itu. Jadi dalam paparan Dr. Paudah jelas bahwa seharusnya dana stunting ini tetap. Ini yang perlu dipelajari lebih jauh oleh para peserta webinar ini, terutama yang dari daerah, Bapeda dan sebagainya, untuk bisa segera menindaklanjutinya ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya minta Pak Samsul Widodo, Dirjen PDT Kemendesa untuk menyampaikan paparannya, mungkin 20-25 menit gitulah Pak, supaya adil dengan Dr. Paudah. Waktunya saya persilakan, nanti kalau saya menghilang sebentar, mohon bisa dikatakan besok. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke teman-teman semua. Terima kasih Dr. Widya, Habibie Center, sama teman-teman yang tetap setia mendukung program penanganan stunting. Saya cerita sebenarnya sederhananya begini. Dana desa itu sejak ada stunting, sebenarnya dana desa terkait dengan stunting itu sebenarnya ada di Permen Desa nomor 11 tahun 2019. Permen Desa nomor 11 tahun 2019, Tina slide 9, itu dana desa digunakan untuk apa saja untuk penanganan stunting. Jadi Permen Desa nomor 11 tahun 2019 itu tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Jadi situasi Permen Desa nomor 11 tahun 2019 adalah situasi di mana kita belum ada pandemi COVID-19. Jadi situasinya seperti ini. Jadi bisa dipakai untuk rehabilitasi posyandu, poskesdes, dan sebagainya. Di sini yang sebenarnya kami sangat berharap dari teman-teman Bina Pemdes, dari timnya Dr. Paudah, bagaimana PKK digerakkan. Sebenarnya PKK di bawah koordinasi Kemendagri untuk digerakkan untuk tetap memperjuangkan aktivitas untuk penanganan stunting, termasuk penyediaan makanan sehat dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita bicara di Permen Desa nomor 11 tahun 2019, jadi selama ini dana desa bisa mengedres isu itu. Persoalannya apa? Beberapa kali kami juga sudah diskusi juga dengan Habibie Center dan banyak pihak. Isunya adalah sejauh mana masyarakat mampu mendetek jadi potensi stunting yang ada di lingkungannya. Berarti harus ada pelatihan terhadap mereka untuk mendeteksi kira-kira
seberapa banyak potensi stunting yang akan terjadi. Kalau mereka bisa diajarkan bagaimana mereka mendetek potensi stunting, tentunya mereka nanti akan mudah bagaimana mencegahnya. Jadi itu yang kalau kita bicara Permen Desa nomor 11 tahun 2019. Dan peran di sini adalah bidan, kader posyandu, ibu-ibu PKK, dan sebagainya. Dan itu saya berharap teman-teman dari Kemendagri dan pemerintah daerah tetap konsisten untuk bagaimana menanggulangi stunting dengan menggunakan dana desa. Sejak adanya pandemi Corona COVID-19, Menteri Desa, Kementerian Desa mengeluarkan 2 peraturan sebenarnya. Satu adalah SE nomor 8 tahun 2020. Di situ mengatakan bahwa dana desa bisa dipakai untuk penanggulangan COVID-19 dan padat karya tunai desa. Jadi padat karya tunai desa itu sebenarnya sudah ada filosofinya di dalam Permen Desa nomor 11 tahun 2019. Jadi kenapa ini ditegaskan kembali melalui SE nomor 8 tahun 2020? Nanti saya akan jelaskan karena yang ditampilkan adalah Permen Desa nomor 6. Terbit pertama adalah SE karena waktu itu kita diminta cepat keluarkan SE nomor 6 tahun 2020. Bahwa dana desa bisa dipakai untuk pencegahan stunting. Apa yang bisa dipakai? Satu, bisa untuk bagi masker, bisa untuk penyemprotan desinfektan, bisa untuk membuat ruang isolasi desa. Jadi membuat ruang isolasi desa, apakah ada rumah dari orang desa yang kosong yang bisa dipinjam atau disewa dari dana desa dipakai untuk ruang isolasi, atau balai desa, atau sekolah dasar, atau PAUD yang bisa diatur, dibelikan tempat tidur dan sebagainya untuk membuat ruang isolasi desa. Dan itu semuanya dilakukan oleh tim relawan pencegahan COVID-19 di level desa yang diketuai kepala desa. Berikutnya, kenapa ada padat karya tunai desa yang ditegaskan kembali? Bahwa kita tahu pada saat itu Presiden memerintahkan bahwa kita harus mempersiapkan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial yang paling mungkin pada saat itu, situasi pada saat itu adalah padat karya tunai desa. Jadi mereka yang nganggur, mereka yang nggak bisa bekerja karena COVID-19 dan sebagainya, mereka bisa bekerja untuk mengikuti padat karya tunai desa. Jadi padat karya tunai desa tadi yang Bu Pauda jelaskan. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya bisa melakukan penyemprotan desinfektan seluruh fasilitas publik di desa itu bisa dilakukan rame-rame. Sehingga orang bisa mendapat bayaran. Atau bisa membuat renovasi ruang publik, balai desa, sekolah, atau apa, untuk ruang isolasi kalau ada orang datang ke desa itu. Jadi sebelum dicegah mereka mudik, pasti ada yang sudah pulang. Jadi itu bisa dilakukan. Atau bisa memperbaiki saluran irigasi, dilakukan dengan padat karya tunai desa. Tentu saja ada protokol COVID-19 sehingga mereka para pekerja harus tetap pakai masker, mengambil jarak, dan sebagainya. Jadi itu. Berikutnya terbit Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun, nomor 6 tahun 2020 untuk mengkonsolidasi seluruh peraturan. Isinya 3. Satu adalah bantuan langsung tunai desa yang 600.000 per KK. Padat karya tunai desa, ya kan? Padat karya tunai desa plus untuk pencegahan COVID-19. Jadi yang pencegahan COVID-19 padat karya tunai desa sudah saya jelaskan. Bantuan langsung tunai ini adalah kenapa sih berubah-berubah dan sebagainya. Situasi darurat seperti saat ini itu memang pasti menuntut kecepatan kita berubah dan sebagainya. Jadi bantuan langsung tunai desa langsung kita luncurkan menggunakan dana desa. Jadi yang dana desanya sampai 800.000 mereka maksimal boleh menggunakan 25%. Kenapa maksimal? Karena kita tidak tahu berapa kebutuhan di desa itu. Yang dana desanya 800.000 sampai 1,2 maksimal 30%, yang di atas 1,2 maksimal 35%. Apabila ini dirasa kurang, karena kita tidak tahu kondisi pandemi ini akan seperti apa, itu dimungkinkan di dalam peraturan itu dan didiskusikan dengan Dinas PMD dan Bupati atau Wali Kota. Jadi itu. Terus siapa yang harus menerima adalah mereka yang tidak menerima dari bansos lain,
yang diberikan terutama dari Kementerian Sosial. Basis pendataan itu adalah RT RW. Jadi begini, jangan teman-teman terpengaruh oleh situasi kerumitan yang ada di media sosial. Sebenarnya BLT ini sudah dilonggarkan. Jadi tetap kita menggunakan basis datanya adalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Apabila ada dari DTKS itu yang sudah ada di data tapi belum menerima bansos, dia bisa menerima dari dana desa, dari BLT dana desa. Apabila ada yang layak tetapi tidak ada di dalam DTKS tersebut, itu bisa diusulkan oleh RT RW. Bahkan di sini juga diatur minimal 3 orang yang mendata supaya akutabilitas baik gitu kan. Kalau misalnya lebih dari itu ya boleh, misalnya oh ini ada guru ngaji, ada kiai desa, ada tokoh agama mau terlibat di dalam pendataan ya boleh saja gitu kan. Dilaporkan di dalam musyawarah desa, diputuskan, dan itu dibawa ke dinas ke kabupaten untuk disinkronisasi dengan data-data yang lain. Jadi artinya sebenarnya sudah mudah, bahkan kapan itu Pak Menteri melakukan press release untuk penduduk desa yang tidak ber-KTP desa itu, tadinya dia sudah merantau lama, terus kehilangan pekerjaan, dia pulang dan nganggur, dia boleh mendapatkan BLT dana desa, walaupun tidak ber-KTP penduduk itu. Bahkan walaupun tidak mempunyai NIK, asal mereka mempunyai alamat yang jelas. Jadi akuntabilitas di sini didorong ada di level masyarakat. Jadi harus dibawa ke musyawarah desa. Jadi kembali lagi, setelah terbit peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020, bagaimana posisi stunting? Jadi kami sudah melakukan exercise perhitungan bahwa masih ada dana sisa di luar 3 hal itu. Di luar pencegahan stunting, di luar padat karya tunai desa, di luar BLT dana desa. Itu bisa digunakan untuk pencegahan stunting. Jadi di luar 3 itu masih berlaku Permen Desa nomor 11 tahun 2019 mengenai prioritas penggunaan dana desa. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa sudah tidak ada dana, gitu kan. Jadi sampai sekarang kami tidak mendapat laporan bahwa dana desa habis hanya untuk pencegahan stunting, padat karya tunai desa, dan BLT dana desa. Sehingga sebenarnya untuk pencegahan stunting bisa. Cuma ini yang kami sangat berharap dari HBB Center, bagaimana kita melakukan pelatihan kepada mereka untuk mereka bisa mendetek apakah pelatihannya secara online, apakah pelatihannya kepada bidan desa, ataukah pelatihannya kepada dinas kesehatan. Mungkin dinas kesehatan sibuk atau dinas PMD, mungkin bisa kerjasama dengan dinas bina pemerintahan desa tadi, Bu Paudah, untuk menggerakkan ibu-ibu PKK. Kan menarik juga kalau ibu-ibu PKK nanti diajak webinar gini, gitu kan, nggak cuma kepala desanya aja dan sebagainya. Saya rasa itu Pak Agus yang saya bisa sampaikan gitu ya. Dan ringkas saja, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan, dan paparan ini bisa diambil. Jadi saya rasa itu Pak Agus sudah nggak ada, mungkin Sofi gitu kan. Jadi saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Tetapi tentunya peran HBB Center pegiat kesehatan masyarakat dan semua pihak, termasuk juga Kemendagri, untuk kita mengingatkan kembali bahwa kita punya PR yang sangat berat mengenai pencegahan, mengenai stunting. Jadi dana desa masih bisa dipakai untuk itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, saya ambil alih karena Pak Agus sedang off. Maka dari itu kesimpulan saya bisa simpulkan dari Pak Samsul adalah di samping adanya 3 prioritas yang termasuk bantuan langsung tunai, padat karya tunai desa, dana untuk pencegahan stunting itu masih aman. Karena adanya Permen Desa nomor 11 ya Pak ya. Ya. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak ada dana untuk pencegahan stunting. Untuk menghemat waktu, maka saya akan menanyakan
pembahasan dari Dr. Ahmad, mungkin 5 menit atau 10 menit ya dokter Ya. pendapatnya. Dipersilakan. Terima kasih Sofi, Bu Pauda, dan Pak Samsul. Terima kasih paparannya sudah jelas sekali. Saya ingin mengambil dari sisi kebijakan publik ya. Pertama, bahwa sesuatu kebijakan itu akan jalan kalau persepsinya sama. Jadi diharapkan seluruh masyarakat, khususnya para pemegang program di kabupaten kota maupun di desa, itu bisa memahami apa yang disampaikan tadi, bahwa refocusing itu tetap dijalankan dengan kaitan tidak mengurangi program prioritas nasional. Nah, yang kedua, bahwa ini harus diaplikasikan. Karena itu mungkin kalau di Kemendes tadi sudah jelas sekali, ada Permendes nomor 6 tahun 2020 yang merubah Permendes nomor 11 tahun 2019, bahwa prioritasnya boleh dipakai buat COVID dengan jelas penjelasan tadi Pak Samsul sampaikan. Nah, yang ketiga adalah besarannya. Besarannya itu adalah sumber dayanya tidak akan jalan kalau angkanya tidak jelas. Tadi juga sudah lihat saya bahwa di bawah 800 itu 25% bisa direfocusing, antara 800 sampai 1,2 miliar itu 30%, dan di atas 1,2 adalah 35%. Nah, timbul pertanyaan-pertanyaan, saya tadi sekilas sudah membaca pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Mohon kiranya diberikan petunjuk, katanya Pak, petunjuk teknis, karena ternyata di tempat-tempat tadi di Muara Enim, di Kota Tidore, banyak ya, ada 5 yang sekilas saya lihat tadi di kabupaten kota. Dana stuntingnya nggak bisa dipergunakan, karena di pending, menunggu refocusing. Nah, refocusingnya sampai hari ini belum selesai. Akibatnya, para balita yang gizi kurang dan gizi buruk itu tidak bisa ditangani gitu ya, kan harusnya mendapatkan pemberian makanan tambahan. Saya ikut dalam webinar seminar lagi kira-kira 2 minggu yang lalu dengan Ibu Saras dari Direktur Fasilitas Kesehatan dan Ibu Dian waktu itu juga sama. Nah, di sana dikatakan bahwa memang dalam bulan Februari Maret kemarin, posyandu itu ditutup, bukan ditutup sementara ya, tidak aktifkan dulu kira-kira gitu. Puskesmas pun demikian. Nah, baru kemarin awal-awal April ini digerakkan kembali, dan mekanismenya sudah jelas bahwa upaya pelayanan puskesmas yang kesmas itu tetap berjalan dengan metode tidak mengumpulkan massa, tidak ada pengumpulan balita dan lain sebagainya, tapi akan dilakukan dengan home care. Nah, kemudian juga dilakukan tetap dengan memberikan pemberian makanan tambahan. Imunisasi pun demikian, petugas puskesmas yang datang ke rumah-rumahnya. Nah, terutama yang gizi itu yang memang secara PWS, pemantauan wilayah setempat, sudah ada titik-titik di mana yang gizinya buruk dan gizinya kurang. Kira-kira itu perintahnya dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan ke puskesmas. Sementara UKP, upaya kesehatan perorangan, yang bertugas menangani COVID sendiri, itu ditugaskan untuk menerapkan triase di depan pendaftaran. Jadi kemarin biasanya kan triase itu adanya di UGD. Nah, jadi poliklinik itu nanti setelah triase. Jadi triase baru pendaftaran, baru dilakukan ini. Nah, di triase ini dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, dilakukan pemeriksaan keluhan utama batuk, pilek, panas, sesak. Kalau saja ada batuk, pilek, panas, sesak, dia akan digeser ke arah jalur merah, ke sebuah tenda yang siap akan dilakukan rujukan. Kecuali di puskesmas itu ada rapid test dan ada toraks foto. Toraks foto nggak ada lah puskesmas yang punya toraks foto. Tapi rapid test ada sekarang. Jadi dengan rapid test bisa dilihat apakah positif dan tidak positif. Nah, kemudian yang paling berat lagi adalah
ternyata yang mudik-mudik itu kemarin di sini ada yang hadir dari Pandeglang. Di Pandeglang itu kemarin ada yang pulang dari Malaysia, hampir 1.600 ya yang datang itu kembali. Nah sampai ke sana kan kembali ke desa-desa. Di desa itu tidak boleh masuk dulu rumah. Kita menyatakannya sebagai rumah tidak layak. Jadi kalau dia isolasi rumah karena ODP, isolasi rumah, rumahnya tidak layak, kan tidak mungkin. Karena itu maka desa-desa itulah yang harus buat isolasi desa, namanya rumah. Kalau di Tangerang Selatan namanya rumah pemulihan COVID. Nah kalau tempat-tempat lain namanya masih banyak bermacam-macam. Terakhir kemarin ribut lagi soal ketika yang salah satu orang dari ODP ini meninggal, anak 15 tahun di Labuan. Nah padahal sedang di ODP, sedang di rumah karantina itu, kira-kira begitulah. Jadi intinya adalah memang faktanya sudah ada di lapangan, Pak Samsul. Mohon petunjuknya secara teknis. Tadi udah jelas ya, bisa dipakai ini, pakai ini, pakai ini. Tetapi ternyata mungkin sampai ke masyarakatnya, sampai ke kepala desanya dan sebagainya perlu penguatan lebih lanjut begitu. Saya kebetulan orang Pandeglang yang sering saban hari memonitor teman-teman di sana. Sudah paham dengan dana desa itu, ternyata persepsinya berbeda-beda ya. Persepsinya berbeda-beda, kemudian aplikasi dan sumber daya ini. Jadi itu saja mungkin kesimpulan yang kita lihat. Bu Paudah terima kasih juga. Ini juga Bu Paudah sampaikan. Katanya Bu Paudah kalau memang tidak boleh tidak boleh dirubah untuk refocusing COVID, nanti COVID-nya dapat berapa? Karena sebahagian besar dananya dipakai buat program nasional, katanya. Gitu. Tapi mereka minta supaya pemerintah daerah membuka pendingnya karena dari pemerintah pusat. Jadi ini dari pusat bilang bisa digunakan, di bawah bilang tunggu dulu petunjuk nasional, padahal waktu sudah lewat. Lama-kelamaan nanti stuntingnya bertambah, katanya. Demikian. Terima kasih, Bu Sofi. Silakan. Terima kasih, Dr. Ahmad. Baik, kita akan langsung masuk ke Q&A. Di sini sudah masuk sekitar 28 pertanyaan. Saya akan pilih beberapa yang sesuai dengan tema kita kali ini. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Bu Paudah. Bu Paudah, bagaimana kita dapat memastikan bahwa di daerah itu mempunyai kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional, sedangkan di daerah-daerah itu memang kondisinya dan situasinya saat ini sedang berbeda. Contohnya adalah misalkan ada stunting yang lebih rendah dan stunting yang angkanya sangat tinggi, sehingga mereka di daerah di lapangan cukup sulit untuk membedakan mana yang terlebih dahulu harus diprioritaskan. Apakah COVID-19 atau apakah juga stunting yang memiliki dampak jangka panjang, seperti generation loss. Iya. Langsung ya, Bu Sofi. Iya, Bu. Jadi saya tadi sengaja memang di awal sampaikan tentang bagaimana mekanisme mulai dari perencanaan dan anggaran sehingga terbentuk kegiatan-kegiatan yang hari ini kegiatan itu salah satunya adalah stunting yang hari ini tadi di banyak pernyataan bahwa kegiatan stunting itu dilakukan refocusing. Menurut saya yang pertama adalah bahwa kalau kita ingin mengecek hari ini pemerintah pusat itu menetapkan ada 160 kabupaten kota yang menjadi prioritas untuk penanganan stunting. Jadi dari sisi jumlah ini saja sebetulnya kita sudah bisa melihat bahwa ada 160 kabupaten kota yang di dalam perencanaan dan anggarannya itu pasti ada program dan kegiatan untuk stunting. Nah, kalau misalkan dari program itu dilakukan refocusing, maka tentu pencapaian target nasionalnya itu tidak akan bisa terjawab gitu. Dan padahal tadi saya katakan bahwa target nasional itu akan selalu dipantau. Dan karena ini prioritas nasional, maka pemerintah daerah itu sebetulnya tidak berdiri sendiri.
Jadi misalkan hari ini di Kementerian Dalam Negeri, misalkan Bangda itu, bahkan dia didanai, ditambah lagi dana PHLN-nya untuk memantau kinerja pemerintah daerah terkait dengan stunting. Nah, pantauan ini tentu saja pemerintah daerah harus melaksanakan program-program dia yang menjadi prioritas, yang tentu waktu penyusunan Kortek Renbang, waktu penyusunan RKPD melalui Kortek Renbang maupun Musrenbang dulu, ya ini sudah ada di dalam dokumen itu. Jadi kalau hari ini mengatakan bahwa itu tidak ada juga tidak benar, pasti ada. Bahwasanya dia besar atau kecil sangat tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mendesain program itu pada saat penyusunan perencanaan dan anggaran. Nah, anggaran yang sudah ada itu tentu sekali lagi karena dia prioritas nasional, maka sebetulnya tidak boleh dilakukan refocusing. Tadi misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan kegiatan kami itu hanya pertemuan-pertemuan gitu ya. Nah, kalau hanya pertemuan memang keliru pada saat perencanaan gitu. Sesungguhnya stunting walaupun dia dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini OPD Kesehatan dan OPD terkait, program untuk penanganan stunting di kabupaten kota itu tidak hanya pertemuan, tetapi memang memberikan kebutuhan pada sasaran-sasaran yang menjadi sasarannya stunting. Misalkan, kenapa pada hari ini di pemerintah daerah itu dia membuat bagaimana aksi-aksi pelaksanaan stunting, mulai dari kita menyebutnya ada aksi konvergensi misalkan. Nah, aksi konvergensi ini adalah beberapa dinas terkait yang penanganan stunting itu melakukan secara konvergens untuk kegiatannya, melakukan pemenuhan kebutuhan bagi para sasaran di daerah, dan sasaran itu tentu bukan sasaran, kalau kabupaten itu kan sesungguhnya sasarannya adalah desa, orang-orang desa, orang-orang kelurahan gitu ya, tidak ada penduduk itu penduduk kabupaten kota, sesungguhnya dia berada di desa gitu. Sehingga memang sekali lagi untuk stunting programnya saya rasa program dan kegiatannya itu khususnya yang tahun ini ada 160 pasti akan ada program itu. Dan kalaupun ingin melakukan realokasi, bukan menghilangkan stuntingnya, tetapi merubah mekanisme yang tadinya pertemuan menjadi pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, dan itu sangat dimungkinkan. Ya, saya rasa itu Bu. Kalau pertanyaannya tidak ada, saya nggak yakin gitu ya, nggak yakin kalau stunting itu tidak ada anggarannya di pemerintah daerah. Oke, baik. Pak Samsul, kalau seandainya sudah ada anggaran untuk stunting, di lapangan ini kan situasinya sedang susah ya Pak ya. Kita ada social distancing, sedangkan kalau misalkan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting sendiri ada seperti posyandu, ada kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan lain-lainnya. Itu bagaimana kita bisa mengajak, bisa membuat agar dana untuk stunting itu benar-benar terserap Pak. Jadi di tahun depan juga akan aman dana tersebut di APBD tahun depan dan APBDS. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ke depan akan aman ya. Kita tidak tahu dan semoga saja pandemi ini segera berakhir. Tetapi kalau situasi ini kira-kira lama berakhirnya, tentunya anggaran untuk kegiatan pencegahan COVID-19 pasti akan sangat besar. Dan itu akan menggerus semua anggaran pemerintah. Tetapi dalam situasi saat ini, di luar BLT, dana desa, pencegahan COVID-19, serta padat karya tunai desa, dana desa itu bisa digunakan untuk aksi cegah stunting. Tentunya peran posyandu, ibu-ibu PKK sangat penting. Terus bagaimana dengan situasi COVID-19 saat ini? Ya, tentunya protokol pencegahan COVID-19 tentunya tetap harus dijalankan. Saya pikir kader kesehatan, tim kesehatan di puskesmas ataupun bidan desa pasti akan membimbing soal itu.
pakai masker, jaga jarak, atau tadi yang disampaikan oleh Dr. Ahmad, bahwa mereka dikunjungi door to door juga bisa gitu kan. Jadi sehingga protokol pencegahan COVID-19 tetap masih bisa berlaku. Tadi ada juga yang menanyakan kuotanya berapa. Sebenarnya dana desa, kecuali BLT dana desa, yang diatur kuotanya. Di luar itu tidak ada kuotanya. Kalau memang keperluan untuk aksi cegah stunting sangat besar, ya boleh saja, silakan saja, nggak ada masalah. Itu kan. Dan itu diputuskan di dalam musyawarah desa. Makanya kami sangat berharap Bu Polda dengan teman-teman, dengan tim di Kemendagri untuk juga mendesiminasikan soal ini dan beras yang ada di desa itu. Jadi misalnya ada di situ yang menghasilkan madu, ya udah beli aja dari madu yang ada di desa itu, bagikan kepada anak-anak balita. Kalau di situ ada peternakan ayam, ada telur, ada apa dan sebagainya. Sehingga sedikit banyak mendorong untuk menggerakkan ekonomi di level desa. Jadi saya rasa itu yang saya bisa respon. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan langsung memilih pertanyaan dari partisipan. Saya bacakan dari Ika Yuniarti. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah daerah cenderung untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran termasuk anggaran stunting untuk penanganan COVID-19. Jika dimungkinkan, ada aturan khusus terkait dengan stunting sehingga intervensi penanganan stunting yang sensitif maupun spesifik masih bisa terlaksana. Saya mau menanyakan pendapatnya kepada Bu Polda, apakah itu sekiranya bisa untuk dilaksanakan, Bu? Saya rasa tadi kan gini, kalaupun misalkan direalokasi dari yang tadi pertemuan menjadi pemberian langsung kepada masyarakat. Saya rasa ini masih memungkinkan, tapi realokasi pada kegiatannya stunting untuk yang tadi sekali lagi yang tadinya pertemuan tatap muka gitu, nah ini bisa misalkan diberikan langsung kepada masyarakat, misalkan makanan tambahan, atau hari ini kan pemerintah misalkan dengan padat karyanya, salah satu intervensi gizi itu kan tentang bagaimana tersedianya air bersih ya. Saya rasa ini juga mestinya baik menggunakan APBD maupun APBDes. Kalau APBDes kan memang kewenangannya pemerintah desa itu adalah penyediaan, salah satunya adalah penyediaan air bersih skala lokal, skala desa gitu. Jadi ini sangat mungkin. Tinggal kalaupun sekali lagi kalaupun dilakukan realokasi, bukan realokasi dari stunting untuk misalkan penanganan COVID yang misalkan bantuan, bahkan sebetulnya bantuan tunai pun juga sangat mungkin gitu. Jadi saya rasa sebenarnya sepanjang ada intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang dari pertemuan, dari yang tidak bisa dilakukan pada masa pandemi, dipindahkan ke yang untuk sensitif dan spesifik, saya rasa masih memungkinkan dilakukan untuk itu. Baik, terima kasih Bu. Pak Samsul, ini ada pertanyaan juga dari Dina Lumban Tobing. Dari 10 desa mitra kami, ada 8 desa Pemdes yang tidak mengalokasikan dana desa untuk makanan tambahan balita untuk cegah stunting. Bagaimana itu, Pak? Jadi gini, jadi ada juga pertanyaan mengenai apakah seluruh aparat desa mengetahui dengan jelas dana desa yang dapat diperuntukkan untuk COVID-19 yang berhubungan dengan stunting misalnya. Jadi terus terang ini PR yang cukup PR kami di Kementerian Desa dan juga di pusat gitu ya, bagaimana kita mendesiminasikan ke semua pihak supaya semuanya paham. Jadi bisa dibayangkan kita punya
74.953 desa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada desa yang di atas gunung, ada desa yang di pulau-pulau terpencil dan sebagainya. Jadi tentunya sebenarnya ini yang kami sangat berharap apakah gitu ya bisa difasilitasi oleh Habibie Center untuk kita bisa melakukan webinar begini tetapi lebih terbatas dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kemendagri, Bu Polda juga dengan Dijen Bangda juga untuk membahas langkah selanjutnya untuk mengingatkan kembali bahwa kita masih punya stunting. Yang korbannya udah jelas, gitu kan? Yang korbannya udah jelas, datanya juga udah jelas dan sebagainya. Jadi artinya untuk bisa saling menggerakkan, apakah Kementerian Kesehatan juga bisa, sehingga Kementerian Kesehatan bisa mendesiminasikan bahwa dana desa bisa dipakai, sehingga mereka bisa meyakinkan kepada kepala desa bahwa dana desa masih bisa dipakai untuk pencegahan stunting. Bisa menggunakan kader-kader kesehatan, bisa menggunakan bidan-bidan desa, bisa menggunakan dokter di puskesmas. Jadi apa yang dikeluhkan itu bisa saja terjadi. Persepsi kita di dalam pencegahan stunting bisa beda-beda. Tetapi yang paling pokok adalah kemampuan masyarakat desa untuk mendetek sebenarnya potensi stunting itu. Makanya perlu dilatih, perlu diajarin, sehingga apa saja yang harus dilakukan. Saya rasa itu, Sofi. Terima kasih. Ada lagi dari Purwanti Agustini. Mungkin kalau dari kesehatan untuk anggaran stunting dengan atau tanpa anggaran tetap jalan masalahnya karena terkait kebijakan lintas sektoral, cenderung takut dan mungkin bisa dibilang kurang koordinasinya dengan kesehatan, terutama dalam hal kegiatan program jadi kegiatan penanganan stunting, seolah kerjaan kesehatan saja. Nah, menurut Bapak, ini sebaiknya di tingkat daerah dikerjakan oleh siapa saja, Pak, selain dengan orang kesehatan saja? Karena seolah-olah hanya dikerjakan oleh kesehatan saja. Jadi kebijakan lintas sektoralnya cenderung koordinasi sangatlah kurang. Jadi gini, ini isu lama yang saya pikir kita semua di pemerintah udah tahu, isu mengenai koordinasi. Di kabupaten kota itu kan punya pemimpin satu, namanya wali kota atau bupati, kan gitu. Bupati membawai juga dinas kesehatan, bupati juga membawai dinas PMD, bupati juga membawai dinas-dinas yang lain. Jadi sebenarnya adalah pemahaman kepala daerah tentang pentingnya urgensi dari stunting ini sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya yakin dan pasti dinas kesehatan pasti paham mengenai bagaimana mencegah stunting. Kalau misalnya pemanfaatan dana desa itu dikoordinasikan oleh dinas PMD, bagaimana dinas kesehatan meyakinkan dinas PMD. Jadi saya pikir memang kayaknya perlu ya ada satu pedoman tunggal gitu ya, yang ditandatangani beberapa menteri kesehatan, menteri dalam negeri, menteri desa, Menko PMK, mengenai satu buku bagaimana kita menjalankan pencegahan stunting, sehingga tidak ada lagi yang lari-lari gitu kan. Dinas kesehatan mengatakan oh dana desa itu hanya dinas PMD gitu kan. Dinas PMD juga mengatakan bahwa dana desa hanya dinas PMD saja, bukan ya. Dinas PMD itu hanya mengkoordinasikan pengelolaan dana desa. Tetapi kalau menyangkut isu-isu tertentu, dia harus bicara juga dengan dinas kesehatan kalau itu menyangkut stunting. Kalau misalnya kita bicara mengenai saluran irigasi, dia harus bicara dengan dinas Cipta Karya atau dinas yang mengurusi mengenai irigasi atau Badan Ketahanan Pangan yang ada di level kabupaten. Jadi ini yang sangat penting dan semuanya harus mempunyai narasi tunggal untuk pencegahan stunting. Jadi sumbernya bisa dari mana saja, baik itu APBD provinsi, kabupaten, ataupun dana Kementerian Kesehatan dari pusat, ataupun dari dana desa. Jadi itu Sofi. Oke Pak, satu lagi Pak. Terkait dengan bagaimana alokasi dana stunting jika di masyarakat itu tidak ada desa. Karena menurut Undang-Undang Pasal 30 Nomor 11 tahun 2018 dijelaskan bahwa untuk daerah kota yang tidak ada desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% dari anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Mohon penjelasan lebih lanjut, Pak. Kalau yang mengenai dana kelurahan ataupun dari APBD kota ataupun APBD kabupaten,
Mungkin Bu Paudah yang lebih tepat bisa menjelaskan mengenai hal tersebut. Jadi saya tidak terlalu menguasai bidang itu. Saya ulang, Bu. Iya, saya diulang dikit, Mbak. Bagaimana alokasi dana stunting jika di kota tersebut tidak ada desa? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 30 untuk daerah kota yang tidak ada desa, alokasi jangan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi. Iya, baik. Jadi Mbak Sofi, jadi saya sedikit yang ke belakang tadi bahwa sebenarnya untuk penanganan stunting di kabupaten kota maupun saya masih berbicara kabupaten kota, itu ada paling tidak ada 12 SKPD yang terlibat, yang sebetulnya ini sudah di-SK-kan oleh bupati atau wali kota. Jadi sudah ada SK-nya itu. Namanya SK itu Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. Di dalam sana itu ada dinas kesehatan, ada PU, ada pangan, ada macam-macam. Ada 12 dinas. Tugasnya 12 dinas ini tentu dia membuat program. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ini bukan hanya urusannya dinas kesehatan, tapi ada 12 dinas yang eksplisit masuk di dalam tim terpadu tadi. Ini bersama-sama berkolaborasi dalam setiap kegiatannya, bagaimana mendesain kegiatan itu untuk memenuhi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif sesuai dengan tusinya masing-masing. Misalkan ada Dinas Ketahanan Pangan dengan program KRPL-nya, itu dia memberikan pangan kepada memberikan bantuan, memang tidak berupa pangan langsung, tetapi bagaimana dia mendesain setiap rumah punya, setiap keluarga, setiap orang di desa itu dia punya cadangan pangan melalui pemberian bibit-bibit, misalkan seperti itu. Nah, ini sebetulnya salah satu untuk memenuhi intervensi gizi sensitif dan spesifiknya. Dari bibit itu dia tanam, kemudian besok kalau harapannya akan tersedia di pekarangan rumah atau di lahan lain di desanya. Pemberian, ya bisa saja bibit itu mulai dari bibit kacang hijau macam-macam dan lain, dan itu disediakan dengan bantuan pemerintah pusat dan programnya pemerintah daerah. Ini salah satu contohnya saja. Ada 12 dinas terkait tadi melakukan kegiatan secara bersama untuk secara konvergensi untuk bagaimana mencapai memenuhi gizi sensitif dan spesifik itu. Artinya saya ingin sekali lagi menjawab, ini bukan tugasnya dinas kesehatan saja. Nah, bahwa di dalam pemerintah daerah itu, kalau tadi ditanyakan tidak ada desa, memang tugasnya ini sebetulnya walaupun pemerintah itu kan punya dua sumber anggaran. Ada pemerintah daerah dengan APBD-nya, ada pemerintahan desa dengan APBD-nya. Tentu pemerintahan daerah waktu akan melaksanakan stunting dengan tadi punya tim dengan 12 tadi, melakukan, pertama yang dilakukan apa? Pendataan. Dia melakukan pendataan siapa sasaran ibu hamil atau sampai anak usia 2 tahun. Sasaran ini di mana? Sasaran ini ya di desa atau di kelurahan. Kemudian setelah dapat sasaran, baru akan bersama-sama karena konvergens, maka berembuk caranya. Berembuk, kami kata misalkan UPD Kesehatan mengatakan bahwa kami nggak cukup ini uangnya, bisa nggak pemerintah desa bantu kami untuk di mana? Misalkan untuk pertemuan di Posyandu,
Nah, cara ini sebetulnya ada, mekanismenya sudah diatur juga. Kita punya panduan yang kita susun antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, sudah ada panduannya itu. Pegangan para OPD yang tadi terlibat di dalam aksi konvergensi. Ada 12 dan itu sebetulnya sudah jalan saya yakin di pemerintah daerah itu sudah jalan. Nah, kalau APBD-nya tidak cukup atau bisa melakukan sharing dengan pemerintahan desa, maka lakukan itu dengan rembuk. Maka ada mekanisme rembuk di sana dan itu juga diatur. Jadi saya sekali lagi, kalau dipertanyakan tadi, kalau desa punya dana desa, kelurahan pakai apa? Ya kelurahan pakai dananya APBD. Bahwa kelurahan hari ini punya alokasi untuk kelurahan, sepanjang yang ada di dinas dari rembuk tadi, rembuk kabupaten untuk stunting tadi tidak terpenuhi, maka juga bisa digunakan dana yang ada di kelurahan itu. Jadi sebenarnya mekanisme ini sudah diatur, sudah ada mekanismenya, hanya saja sekali lagi saya tidak tahu persis apakah ini jalan atau tidak di pemerintah daerah. Mestinya jalan. Kalau melihat data di teman-teman di Bangda, ada 160 kabupaten itu, ya sebetulnya posisi ini jalan di pemerintah daerah gitu. Oleh karena itu saya sebetulnya tidak begitu khawatir pemerintah daerah itu kekurangan sumber dana, karena tadi itu dia bisa berbagi antara kabupaten masing-masing UPD-nya dan desa gitu. Hanya saja desa ini sebetulnya ini yang Pak Dirjen yang memang kita agak kemarin itu agak terlambat gitu mengantisipasi. Awalnya teman-teman di dinas pemberdayaan memang tidak terlibat, belum terlibat secara intens untuk bagaimana pelaksanaan aksi konvergensi ini. Nah ini 1 tahun belakangan saya rasa kami minta dilakukan perubahan untuk tim aksi konvergensi itu, sehingga memang dinas PMD selaku yang melakukan binwas terhadap desa sebetulnya sekali lagi bisa menjadi ujung tombak untuk bagaimana melakukan konvergensi dan melakukan akselerasi. Dan saya rasa kalau untuk desa, karena dulu kan saya mohon izin Pak Dirjen, mungkin saya keliru, tapi seingat saya, kenapa memang di pemerintah desa itu kemudian tidak boleh dilakukan refocusing untuk stunting di dana desa, karena memang syarat pencairan dana desa itu seingat saya juga harus melaporkan capaian stunting di desa. Dan ini juga sebenarnya sudah terkonfirmasi dengan tim penanggulangan kemiskinan yang melakukan aksi konvergensi di kabupaten itu. Jadi sebenarnya Kementerian Keuangan juga masih berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendes bahwa pencairan dana desa itu harus melampirkan capaian stunting di desanya. Kami sepakat bahwa kita memang perlu untuk melibatkan suasana seperti ini, melibatkan PKK misalnya, tapi sekali lagi karena ya ini kalau di Kemendagri itu Pak memang yang agak konsen itu Bangda sebelumnya. Sangat konsen itu Bangda, tapi sekarang saya rasa semua harus konsen, termasuk juga Pemdes dengan PKK-nya dan apalagi dengan LAD-nya ya, lembaga masyarakatannya lain. Saya rasa itu. Terima kasih. Udah satu lagi pertanyaan dari saya terakhir. Saat ini kan sudah ada instruksi Mendagri nomor 123 tahun 2020, ada 3 surat ya Bu ya.
itu kan benar-benar terperinci, Bu, mengenai bagaimana penanganan dan penanggulangan COVID-19. Akan tetapi kan seperti tadi banyak pertanyaan di lapangan bagaimana dengan penerapan pencegahan stunting dan penanggulangan stunting di daerah, di desa, kabupaten, kota juga masih bingung. Banyak juga di daerah-daerah yang sama sekali malah dilupakan dan tidak dilaksanakan. Itu apakah dimungkinkan untuk disusun instruksi Mendagri juga, Bu, yang bagaimana agar kebijakan prioritas ini tidak dilupakan, karena kan juga itu berdampak panjang dan juga bisa menyebabkan resiko yang sangat besar, Bu. Khusus untuk penanggulangan stunting. Iya, jadi Bu Sofi, di pemerintahan itu ada ada filosofinya. Kalau dia tidak diperintahkan, berarti jangan dilaksanakan. Tapi kalau dia diperintahkan, maka dia harus dilaksanakan. Nah, stunting kan tidak diperintahkan untuk refocusing. Berarti dilaksanakan sesuai rencana sebelumnya gitu. Maksud saya mengenai rincian aktivitasnya, Bu, seperti contohnya tetap dibagikan makanan, nutrisi ke berbagai rumah-rumah seperti itu. Apakah itu dimungkinkan, Bu? Karena kan kalau misalkan di instruksi Permendagrinya ada pembelian ABD, terus pembangunan bilik disinfektan, pembelian masker, dan seperti itu. Iya, itu kan untuk penanggulangan COVID ya. Iya. Tapi kalau untuk stunting, ya tetap dia pada posisi yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi kalau ini tidak ada instruksi untuk merubah stunting itu atau COVID itu untuk stunting, ya jangan diapa-apakan, dia adalah posisi normal. Hanya saja kalau ada program stunting yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi COVID, maka laksanakan perubahan APBD-nya, tapi dari stunting untuk stunting juga. Misalkan apa? Yang tadinya pertemuan untuk stunting tidak bisa dilaksanakan, ayo kita ganti. Dengan apa? Dengan misalkan pemberian makanan tambahan, tapi bukan masuk pada BLT-nya COVID ya. Tidak. Dia tetap bisa dirubah, tapi untuk stunting itu sendiri. Jadi saya ingin memberikan batas bahwa instruksi Menteri Dalam Negeri itu murni untuk penanganan COVID. Stunting itu adalah program prioritas nasional yang sudah berjalan biasa dan harus dilaksanakan. Jadi kalau dia tidak disentil untuk dilakukan perubahan, jangan dilakukan perubahan. Kecuali memang tidak bisa dilaksanakan. Tapi perubahannya adalah perubahan APBD biasa, bukan perubahan dalam konteksnya COVID seperti itu. Ya prinsipnya adalah sepanjang dia tidak diperintahkan, ya berarti jangan dilaksanakan untuk dilakukan perubahan gitu. Nah hanya saja yaitu tadi penekanannya, kalau dia tidak efektif program itu pada masa pandemi, misalkan pertemuan, kan nggak mungkin dilakukan masa pandemi. Tapi kalau pemberian makanan kan mungkin dong, dengan tetap memperhatikan protokol COVID misalkan, ya laksanakan itu. Tapi bukan berarti anggarannya dirubah. Anggaran yang stunting dirubah ke COVID, melakukan dalam rangka pemberian makanan tambahan pada warga miskin. Enggak, bukan itu. Gitu. Ini tuh Bu Sofia. Baik, terima kasih Bu. Ini tentu statement dari Ibu benar-benar sangat harus di-highlight oleh teman-teman di daerah. Tadi adalah pertanyaan dari saya dan dari teman-teman, saya mau mengingatkan kepada partisipan, setelah ini atau mungkin sudah, ada survei pool yang harus diisi untuk memilih apakah daerah dari masing-masing partisipan terkena realokasi dana atau tidak saat ini. Partisipan bisa mengisi ya atau tidak. Untuk itu, dikarenakan Pak Agus sudah hadir kembali, saya serahkan kembali ke Pak Agus. Silahkan, Pak. Pak Agus. Terima kasih, Sofi. Saya kembali lagi. Jadi ini di akhir acara, saya pikir mungkin saya minta waktu Bu Widya sedikit untuk memberikan
ucapan inilah gimana nih kesannya, karena menarik sekali. Nanti sebelum saya pikir kesimpulannya juga menarik bahwa dana untuk stunting itu tetap ada, kecuali kalau ada perubahan yang mendasar dia harus melalui proses perubahan APBD. Nah, tetapi di sini cukup rumit kalau saya pantau tadi dengar bahwa mungkin memang perlu ada webinar lain yang lebih dilakukan lagi oleh teman-teman dari Habibie Institute for Public Policy and Governance ini untuk lebih mendekatkan semacam konsultasi antara daerah dengan tadi Kementerian Desa maupun Kemendagri supaya clear pada saat nanti akan melaksanakan. Dan tentu tidak boleh terlalu lama, tapi saya serahkan pada IPPG untuk bisa memfollow up. Jadi kesimpulannya sebetulnya dananya aman, cuman kadang-kadang di daerah tidak bisa juga menggunakannya. Nah, ini yang perlu kita perjelas ya. Kalau hal-hal lain saya pikir tadi sudah jelas ya disampaikan oleh Bu Pauda dan juga oleh Pak Samsul Widodo. Jadi saya pikir itu perlu kita bahas lebih lanjut. Nah, tapi memang tadi ada tambahan bahwa perlu ada integrator untuk dana-dana stunting ini tadi Pak Wid katakan, gitu ya, dana desa bisa keambil ke sana 5% dan seterusnya. Ini yang mungkin nanti untuk next pertemuan bisa dilakukan kerjasama IPPG webinar dengan kalangan industri yang memang concern juga soal kesehatan masyarakat ini dan supaya bisa lebih clear gitu sehingga pelaksanaan jalan, karena ini bukan pekerjaan mudah tapi cukup rumit. Jadi teman-teman di Bapeda supaya juga punya visi dan punya pandangan yang sama soal ini. Saya rasa dari saya kesimpulannya itu seperti ini. Saya mungkin minta Bu Widya, tadi sudah buka, sekarang mohon menutup Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga Pak Samsul dan Ibu Pauda. Memang terkait dengan tadi pertanyaan Pak Samsul, apakah kita bisa mengadakan webinar dengan Pemdes? Memang sudah di dalam sosialisasi dengan pemerintah desa, tapi masalahnya di desa-desa yang 74.900 sekian itu susah koneksinya. Ya, mereka sendiri mengadakan, kita mau coba membuat pelatihan tapi agak susah, mungkin sementara kepada kabupaten kota dulu, dan itu nanti kami akan komunikasikan dengan Pak Dirjen Kanata juga bagaimana, apakah memungkinkan mungkin per daerah dulu, kalau misalnya bisa per desa itu semua, kami akan melakukan juga mungkin pelatihan atau juga memberikan pertama mensosialisasikan mengenai COVID dan bagaimana stunting di era COVID ini. Itu sudah akan kami bagian pada track record kami. Dan sebenarnya kami juga nih melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab. Mungkin nanti kami akan meminta waktunya lagi Pak Widodo dengan Ibu Pauda, atau bagaimana nih supaya mereka juga puas ya, karena banyak pertanyaan seperti bagaimana mengambil dana desanya, mengambil dana anggaran tersebut, karena beberapa anggarannya mereka udah terkunci, mereka nggak bisa keluarkan di sini. Ini banyak yang pertanyaannya seperti itu dan belum bisa dijawab karena pertanyaan banyak sekali. Mungkin nanti kapan kita adakan lagi webinar yang seperti ini atau sambil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan ini hasil daripada sharing poll-nya itu, apakah dana stunting di kabupaten Anda direalokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19? 37% menjawab iya dan 63% menjawab tidak. Berarti kita mesti sekarang gimana caranya kita melakukan banyak penimbangan bayi dan untuk intervensi gimana kalau mereka nggak boleh datang ke posyandu. Posyandu kan sementara ditutup. Mereka ke puskesmas pun juga nggak bisa, malah susah karena adanya COVID ini. Ini adalah kalau misalnya apakah PKK bisa datang ke masing-masing daerah, ke masing-masing rumah home care itu melakukan timbangan kan juga susah, membuat alat timbangan dan gimana kalau misalnya masih bayi. Jadi ini memang beberapa kendala yang terjadi
benar-benar di daerah untuk masalah stunting. Makanya kemarin itu juga menjadi concern kita, gimana jalan keluarnya. Mungkin Pak Widodo atau Ibu Paudo bisa menjawab sebentar. Sebenarnya saya tidak ahlinya gitu ya, tetapi perlu dipikirkan juga bahwa protokol pencegahan stunting gitu ya, protokol COVID-19 ini bagaimana diterapkan di dalam aksi cegah stunting. Itu yang sebenarnya mungkin Dr. Ahmad atau para ahli di bidang ini yang mereka bisa mengedukasi. Saya tidak tahu, tapi mestinya bisa, karena sebenarnya terkait dengan misalnya pelatihan tadi, kalau misalnya ada kepala desa yang bisa ikut, karena sebenarnya kami hampir setiap minggu melakukan video conference Pak Menteri dengan kepala desa, ternyata ada yang bisa, jadi itu dilakukan juga. Kalau misalnya tidak, itu dengan Dinas Kesehatan, Dinas BMD, itu juga dilakukan, karena sebenarnya ini harus menjadi satu gerakan nasional. Isunya bukan soal anggaran kok, isunya itu adalah jangan-jangan kita lupa. Yang kita ingat saat ini semua bicara mengenai COVID-19, tetapi kita melupakan mengenai pencegahan stunting. Jadi saya rasa itu, terkait mengenai protokol pencegahan COVID-19 yang diterapkan di dalam aksi cegah stunting, mungkin ada ahlinya yang bisa menjelaskan mengenai hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya tutup saja, intinya pokoknya kita perlu pertemuan-pertemuan untuk lebih memudahkan memahami apa yang tadi disampaikan Bu Pauda dan juga Pak Wid. Intinya sekarang kalaupun dialihkan dana itu, ya harus tetap untuk misalnya untuk pertemuan-pertemuan untuk dialihkan, ya untuk memberikan PMT atau untuk PKMK atau apa yang bisa. Tinggal sekarang bagaimana dalam situasi PSBB seperti ini bisa lebih dijalankan dengan baik. Saya Agus Pambawi dan Sofi Wasiat, mohon diri saya serahkan kembali pada Mas Dwi sebagai MC ini, dan terima kasih untuk Bu Widya dari HIPPG dan juga teman-teman lain yang sudah hadir, dan dua pembicara istimewa ini yang sahabat-sahabat saya semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Agus, Mbak Sofi, dan yang lain-lain, Dr. Rahmat, untuk membahas masalah ini. Kami mengingatkan sekali lagi bahwa kami masih terus melanjutkan webinar seri, yaitu seri ketiga, akan menghadirkan Dr. Muhammad Subuh dengan judul Prioritas Masing-masing Daerah dan Benchmark Antar Daerah, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Mei 2020. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat.